Kenapa? Karena di soal sudah dibilang, Anda terlambat masuk kantor, sudah titik di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2024 berlaku untuk semua formasi. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2024 berlaku untuk semua formasi teman-teman ya, karena kali ini kita masih membahas mengenai manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara teman-teman ya. Nah, kita sudah sampai di part yang ke-149. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 148, silahkan cek linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya mau ingatkan kembali mengenai materi kompetensi manajerial teman-teman ya. Di sini mungkin ada teman-teman yang masih nanya-nanya, emang saya perlu nggak sih pelajari kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara? Tentu perlu teman-teman ya, karena semua formasi untuk P3K ini akan diujikan manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara teman-teman ya. Nah, di sini berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023, dari tahun ke tahun tidak berubah untuk materi manajerial teman-teman ya. Ada 8, yang pertama adalah integritas. Integritas ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil teman-teman ya. Ini saya singkat dengan Jupe, Mandi, Gerhana Berat teman-teman. Nah, kalau teman-teman misalkan punya punya singkatan yang lebih keren, silahkan tulis aja di kolom komentar teman-teman. Kemudian yang kedua terkait dengan kerjasama, bagaimana teman-teman membangun kerjasama antar rekan kerja maupun dengan klien teman-teman. Kemudian yang ketiga terkait dengan komunikasi, ini terkait dengan bagaimana teman-teman berkomunikasi apabila ada masalah, ada kendala, atau ada hal-hal lainnya dengan rekan kerja maupun dengan orang lain. Kemudian yang keempat terkait dengan orientasi pada hasil, jadi bagaimana teman-teman tetap memprioritaskan hasil yang ingin dicapai gitu ya, target yang ingin diraih gitu teman-teman. Yang kelima adalah pelayanan publik. Tentunya sebagai ASN teman-teman harus mengedepankan kepentingan publik dibandingkan dengan kepentingan sendiri. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain ya. Ini biasanya terkait dengan kalau teman-teman diberikan tugas teman-teman ya, maka teman-teman sebaiknya menerima tugas tersebut ya, kalau tidak ada kendala yang berat di sana di soal tersebut. Kemudian yang ketujuh, mengelola perubahan. Jadi kalau ada perubahan, teman-teman masih bisa nggak sih menghadapi atau memecahkan atau beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Jadi kalau ada beberapa alternatif pilihan, teman-teman mampu memilih satu pilihan terbaik teman-teman. Oke, sederhananya seperti itu teman-teman ya. Kita langsung saja ke materi kompetensi sosial kultural. Ini juga sama berdasarkan Permenpan RB nomor 649 tahun 2023. Ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah kepekaan terhadap keberagaman. Jadi teman-teman sebagai seorang ASN, teman-teman harus menerima setiap keberagaman yang ada di Indonesia teman-teman ya. Mau itu terkait dengan bahasa, kemudian ras, suku, budaya, dan lain sebagainya teman-teman. Teman-teman harus bisa untuk menerima, atau bukan menerima sih teman-teman ya, lebih tepatnya adalah menghargai perbedaan tersebut teman-teman. Kemudian yang kedua terkait dengan kemampuan berhubungan sosial. Jadi bagaimana teman-teman mampu menjalin hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga terkait dengan kepentingan terhadap kepekaan terhadap pentingnya persatuan teman-teman ya. Teman-teman harus mampu
lebih mengedepankan terkait dengan persatuan. Jadi tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri yang bisa mungkin bisa berakibat perpecahan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Demi apa? Demi terjadinya atau terjalinnya persatuan gitu teman-teman. Kemudian yang keempat adalah empati teman-teman ya, terkait dengan bagaimana teman-teman bersikap tapi tetap memikirkan orang lain sebelum mengambil sikap tersebut gitu teman-teman ya. Kita next ke yang selanjutnya yaitu materi wawancara. Ini juga materi wajib teman-teman ya, dilakukan dengan sistem CAT. Jadi bukan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan pewawancara yang satu langsung enggak gitu teman-teman ya, tapi dengan sistem komputer. Nah buat teman-teman yang mungkin mau coba, silahkan coba di website aku teman-teman ya. Promo lagi kali ya. Oke, jadi itu saya dan tim sedang mencoba untuk membuat beberapa tryout teman-teman ya, yang menyerupai mendekati teman-teman, yang mendekati tes yang asli teman-teman ya, untuk beberapa formasi. Jadi pelan-pelan nanti insya Allah kita akan banyakin lagi formasi-formasi untuk tryout teman-teman ya. Nah di sini materi wawancara ini untuk menilai integritas dan moralitas ini terbagi menjadi 5 aspek lagi. Yang pertama apa? Yaitu kejujuran teman-teman. Kemudian yang kedua terkait dengan komitmen. Jadi kalau sudah satu yaitu gitu ya, komitmen itu kata lain dari setia teman-teman. Kemudian yang ketiga keadilan, yang keempat terkait dengan etika, dan yang terakhir adalah terkait dengan kepatuhan teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Sebelum kita ke prediksi soal yang baru, di sini saya mau bahas dulu PR teman-teman di part 148 ya. Alhamdulillah sudah banyak yang menjawab di sana dan banyak yang betul ya. Mungkin hanya beberapa yang bisa saya balas, saya mohon maaf sekali ya untuk yang belum bisa saya balas. Nah, saya langsung balasnya di sini teman-teman ya, terkait dengan jawabannya apa. Anda diminta untuk mempersiapkan materi presentasi yang baru 1 jam sebelum jadwal presentasi dimulai. Kalau ada terkait dengan permintaan-permintaan seperti ini, itu terkait dengan apa? Materi pengembangan diri teman-teman ya. Pengembangan diri dan orang lain. Kemudian sebelumnya Anda sudah menyiapkan materi akan tetapi ditolak pada beberapa poin dengan beberapa alasan. Ini hanyalah pengecoh. Intinya kalau teman-teman diberikan tanggung jawab atau disuruh melakukan sesuatu, teman-teman utamakan, usahakan teman-teman mau ya, karena ini terkait dengan pengembangan diri dan orang lain, yaitu manajerial teman-teman ya, manajerial. Nah apa jawabannya? Saya segera menyiapkan sesuai arahan. Ini berarti patuh. Kepatuhan juga bisa masuk di sini teman-teman ya. Ini kita centang dulu ya, karena ini dia mau gitu ya. Saya khawatir tidak akan maksimal. Ini berarti menunjukkan apa? Kelemahan Anda. Ini menunjukkan kelemahan Anda secara tersirat teman-teman. Jadi jangan diambil. Kita langsung eliminasi. Yang C, saya menyampaikan presentasi sesuai keinginan atasan, akan tetapi materi tidak saya ganti. Nah ini ada kendala lagi. Kenapa nggak mau diganti? Berarti Anda menolak perintah. Kalau Anda menolak perintah, di jawaban tersebut jangan dipilih jawaban itu, langsung dieliminasi ya. Kemudian yang D, saya meminta bantuan dari rekan kerja yang lain. Selama Anda masih bisa melakukan hal itu sendiri, silahkan teman-teman lakukan sendiri. Jadi yang D ini tidak tepat ya, kecuali di soal disuruh Anda melakukannya beserta tim. Nah, jadi Anda bisa melakukannya dengan tim. Tapi kalau di soal Anda disuruh untuk melakukannya sendiri, lakukan dulu sendiri gitu ya teman-teman. Jadi yang paling tepat di sini yang A yang memiliki poin 4. Oke, aman ya, yang betul ya, hebat ya. Kita next lagi teman-teman ya, kita langsung ke prediksi soal di part 149 teman-teman. Nanti teman-teman silahkan pause dulu, kemudian teman-teman bisa keep jawabannya dan dengarkan pembahasan dari saya teman-teman ya. Hai teman-teman, buat kalian yang udah nunggu-nunggu bimbingan belajar online dari aku teman-teman ya, atau bimbel online, di sini kita akan membahas mengenai materi wajib untuk semua formasi P3K tahun 2024, yaitu materi manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara teman-teman ya. Ada 4 kali pertemuan teman-teman, masing-masing pertemuan kita akan membahas 20 soal beserta trik cepat menjawab soal dan juga tentunya harus tepat teman-teman ya. Jadi tunggu apa lagi, harganya sangat terjangkau, langsung aja pesan dengan klik website kami lilihernawati.pppk.id atau bisa langsung hubungi kami di WhatsApp yang ada di sana. Oke teman-teman, kami tunggu ya. Terima kasih. Anda memiliki target yang sudah diatur dengan sangat rapi.
akan tetapi Anda gagal mewujudkannya. Tindakan Anda bagaimana? A. Saya mencoba kembali. B. Saya berhenti dan mengubah target. C. Saya sudah mempersiapkan rencana cadangan. Atau yang D. Saya tidak menerima keadaan ini. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini perhatikan teman-teman ya. Anda memiliki target yang sudah diatur dengan sangat rapi katanya. Tapi Anda gagal mewujudkannya. Nah, sebenarnya intinya di mana sih? Di ini teman-teman. Kalau Anda gagal, apa tindakan Anda? Next apa? Setelah Anda gagal itu Anda mau ngapain? Coba ya, gimana teman-teman? Sudah ada jawabannya. Ingat teman-teman ya, ini adalah teman-teman sedang dites ya, sedang dites. Usahakan teman-teman seperfect mungkin ya, sesempurna mungkin jadi seseorang ya, karena di komputer itu sudah disetting untuk orang-orang yang sempurna yang bisa menjawab dengan nilai yang baik gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau dapat nilai yang baik ya, teman-teman harus setting jawaban teman-teman dengan jawaban yang sempurna juga gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau Anda gagal yang A, saya mencoba kembali. Bagus ya teman-teman ya, kita keep dulu. B, saya berhenti dan mengubah target. Mana yang lebih tepat, A atau B? Tentu yang A lebih tepat teman-teman, karena kalau teman-teman berhenti, maka hasilnya adalah hasil yang gagal itu saja. Tapi kalau teman-teman mencoba kembali, hasil akhirnya belum tentu yang gagal itu, tapi berhasil, tapi entah di percobaan keberapa kali gitu teman-teman ya. Jadi yang lebih tepat di sini yang A. Ini terkait dengan bagaimana teman-teman kalau sudah lulus menjadi seorang ASN, menjadi karyawan, teman-teman seorang yang gigih nggak sih gitu ya? Seseorang yang tetap mau berjuang nggak sih gitu teman-teman? Yang C, saya sudah mempersiapkan rencana cadangan. Sebenarnya di soal tidak disebutkan sudah mempersiapkan teman-teman ya. Jadi lebih tepat di sini yang A dibanding yang C ya. Yang C kita eliminasi karena kurang tepat teman-teman ya. Di soal tidak disebutkan Anda sudah memiliki rencana cadangan, teman-teman. Kemudian yang D, saya tidak menerima keadaan ini. Tidak menerima itu lalu bagaimana setelah Anda tidak menerima? Apa yang Anda lakukan? Ini tidak jelas. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang A, yang memiliki poin 4. Poin 3 ada di C, teman-teman ya. Karena ini kalau yang C ini lebih kepada pengakuan diri, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya, aman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Anda sedang mengejar supaya bisa dipromosikan naik jabatan. Akibatnya, Anda bekerja sangat keras hingga terlambat bangun dan terlambat masuk kantor. Tindakan Anda adalah A. Mengabarkan atasan bahwa saya terlambat bangun karena lembur. B. Mempercepat langkah saya agar tidak telat. C. Minta maaf pada atasan dan segera bekerja. Atau yang D, paling penting adalah mengerjakan tugas saya dengan baik. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah teman-teman, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat soalnya ya, Anda dipromosikan ini masih bumbu teman-teman, masih bumbu. Kemudian akibatnya Anda bekerja sangat keras hingga terlambat bangun. Bekerja keras, terlambat bangun. Nah, akibatnya lagi apa? Terlambat masuk kantor. Sudah disebutkan di soal Anda terlambat masuk kantor. Kita lihat di sini jawabannya teman-teman ya. A. Mengabarkan atasan bahwa saya terlambat bangun karena lembur. Kita keep dulu teman-teman ya, ini orang yang jujur sekali. Kemudian yang B, mempercepat langkah saya agar tidak telat. Mana yang lebih tepat? A atau B? Tentu yang A teman-teman ya. Kenapa bukan yang B, Kak? Kan ini dia gigih Kak, dia kan mau berjuang supaya tidak telat. Kenapa? Karena di soal sudah dibilang Anda terlambat masuk kantor, sudah titik di sini, tidak ada. Ini adalah fakta, tidak ada pendapat di sini ya. Anda terlambat masuk kantor. Jadi jangan disalahi. Kalau Anda milih yang B berarti Anda menyangkal soal tersebut. Harusnya apa? Harusnya teman-teman mencari solusinya. Jadi yang B ini bukan solusi. Kita lihat yang C teman-teman. Minta maaf pada atasan dan segera bekerja. Mana yang lebih tepat? A atau C? Tentu yang C teman-teman ya. Kenapa bukan yang A Kak? Gitu ya. Kan ini kita bisa ngabarin atasan biar atasan gak marah-marah. Di sini teman-teman kita lihat ya. Anda terlambat masuk kantor. Anda tidak perlu mengabarkan atasan ya. Mungkin perlu, tapi kita lihat mana sih yang lebih urgent untuk dilakukan. Kita lihat yang C ini minta maaf pada atasan dan segera bekerja. Jadi lebih gigih yang mana? Tentu yang C karena dia segera bekerja.
gitu ya. Dia segera bekerja dan dia minta maaf atas keterlambatannya. Jadi lebih unggul yang C. Tidak hanya sekedar mengabarkan Anda terlambat. Selesai sampai di sana, tidak hanya sampai situ. Gitu ya, nggak boleh. Jadi yang A ini kurang tepat, teman-teman, kita eliminasi. Kemudian yang D paling penting adalah mengerjakan tugas saya dengan baik. Betul, teman-teman. Anda mengerjakan tugas dengan baik itu bagus, tapi tidak kalah pentingnya juga teman-teman harus datang tepat waktu. Karena teman-teman bekerja pada orang lain, tidak pada diri sendiri. Tidak, perusahaan itu tidak punya Anda sendiri gitu ya. Anda kan karyawan. Jadi Anda harus bekerja sesuai dengan peraturan dari perusahaan tersebut. Jadi yang D ini tidak tepat. So yang memiliki poin 4 di sini adalah yang C, teman-teman ya. Poin 3 ada di A. Oke, teman-teman ya, kita next lagi. Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini, teman-teman ya. E-book Siap Hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024, teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara. Berlaku untuk semua formasi, teman-teman ya. Mau itu P3K teknis, P3K nakes, dan P3K guru, teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada banyak sekali bocoran-bocoran soal, teman-teman ya, dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023, teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi, teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024, langsung saja kepoin e-book aku dengan klik lilihernawati.ppk.id, teman-teman ya. Dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke, teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Ke soal yang nomor 3. Anda memantau progres pengerjaan proyek oleh karyawan dan klien. Anda melihat bahwa banyak hal yang belum dikerjakan dengan benar. Tindakan Anda sebagai atasan adalah A. Membiarkannya bekerja dan melihat progres kembali setelah beberapa hari. B. Meminta mereka bekerja dengan benar. C. Memberikan arahan agar pekerjaan mereka menjadi benar. Atau yang D. Meminta mereka membaca kembali panduan dengan benar. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat Anda sebagai atasan, tindakan Anda sebagai atasan itu bagaimana teman-teman ya. Anda kan melihat progres pengerjaannya, tapi Anda melihat banyak hal yang belum dikerjakan dengan benar. Banyak hal yang tidak dikerjakan dengan benar. Tindakan seorang atasan itu bagaimana? Atasan ke bawahan itu bagaimana tindakannya, teman-teman? A. Membiarkannya bekerja dan melihat progres kembali setelah beberapa hari. Membiarkannya saja berarti Anda membiarkan pekerjaannya ini tidak benar ke depannya, seterusnya gitu. Jadi yang A ini langsung aja eliminasi, nggak perlu dikip-kip, teman-teman. Kemudian yang B, meminta mereka bekerja dengan benar. Nah, ini kita keep dulu ya, meminta mereka bekerja dengan benar. Yang C, memberikan arahan agar pekerjaan mereka menjadi benar. Mana lebih tepat, B atau C? Tentu yang C, teman-teman ya. Atasan ke bawahan itu membimbing, teman-teman ya, membimbing, bersikap adil gitu ya. Jadi kalau hanya meminta mereka bekerja dengan benar, itu kurang tepat. Kenapa? Karena di soal Anda sudah melihat pekerjaan mereka ini tidak dikerjakan dengan benar. Kecuali kalau Anda belum melihatnya, Anda masih memberikan tugas ya. Ini tugasnya, tolong kerjakan dengan benar. Nah, itu baru tepat. Tapi karena ini Anda sudah melihat pekerjaannya dan dilakukan dengan tidak benar, tentu lebih tepat adalah memberikan arahan gitu, teman-teman. Jadi yang B ini kita eliminasi. Kemudian yang D, meminta mereka membaca kembali panduan dengan benar. Mana lebih tepat, C atau D? Tentu lebih tepat adalah yang C, teman-teman ya. Kenapa nggak meminta mereka baca panduan aja, Kak? Karena ini akan memakan waktu gitu, teman-teman ya. Boleh mereka membaca panduan, tapi lebih bagus adalah Anda memberikan arahan langsung gitu, teman-teman ya. Mungkin mereka sudah membaca panduan tapi mereka belum paham, sehingga perlu untuk teman-teman juga langsung memberikan arahan. Jadi lebih tepat di sini yang C yang memiliki poin 4, kemudian poin 3 ada di D, teman-teman. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita next lagi ke soal yang nomor 4.
Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap teman-teman ya, ada materi, soal, kunci jawaban dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami Lili Hernawati ppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Anda sedang menemani anak di rumah. Datang seorang tak dikenal mengatakan akan memeriksa listrik. Dia bukan orang yang biasanya datang memeriksa listrik. Dia membahas hal-hal lain dan tidak segera pergi setelah memeriksa. Anda sudah menjawab beberapa pertanyaan, namun seolah dia tidak berhenti membuka topik pembicaraan baru. A. Saya memintanya untuk segera meninggalkan rumah saya. B. Saya menganjurkannya ke rumah Pak RT untuk menjawab semua pertanyaannya. C. Saya menyindirnya bahwa tugasnya sudah selesai. Atau yang D. Saya berharap ia bukan penipu dengan alasan pemeriksaan listrik. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat teman-teman. Dia bukan orang yang biasa datang. Bukan orang yang biasa datang. Kemudian dia membahas hal-hal lain dan tidak segera pergi setelah memeriksa listrik gitu teman-teman ya. Anda sudah menjawabnya tapi dia terus membuka topik pembicaraan baru. Ini aneh atau enggak? Aneh teman-teman ya, di luar kebiasaan seseorang yang datang untuk bekerja gitu teman-teman. A. Saya memintanya untuk segera meninggalkan rumah saya. Ini tegas teman-teman, kita keep dulu. Kemudian yang B, saya menganjurkannya ke rumah Pak RT untuk menjawab semua pertanyaannya. Mana lebih tepat, A atau B? Yang lebih tepat adalah yang B teman-teman ya. Jadi secara halus, karena Anda kan belum tahu dia ini adalah seorang yang berniat lain atau enggak gitu ya. Jadi lebih tepat adalah yang B. Anda bisa menganjurkannya untuk ke rumah Pak RT saja gitu teman-teman ya. Karena Anda sudah menjawab beberapa pertanyaan gitu. Kalau Anda memintanya untuk segera meninggalkan rumah saya, kan Anda tidak melihat gelagatnya yang ingin berbuat jahat ya, hanya membuka topik pembicaraan baru. Jadi di sini lebih tepat yang B dibanding yang A teman-teman. Kemudian yang C, saya menyindirnya. Kalau hanya menyindir ini tidak menunjukkan keinginan Anda secara nyata teman-teman. Jadi kita eliminasi. Kemudian yang D, saya berharap. Ini hanya harapan. Hanya harapan. Ingat teman-teman ya, kalau hanya harapan apa? Langsung aja eliminasi. Kenapa? Karena ada tindakan nyata. Kecuali kalau semuanya berharap harapan-harapan, maka teman-teman pilih harapan terbaik. Gitu ya. Mau tahu trik yang lain? Ikut bimbel saya teman-teman ya. Hari ini adalah pendaftaran terakhir teman-teman untuk batch 1. Silahkan teman-teman langsung daftar aja ya. Berlaku untuk semua formasi teman-teman. Oke teman-teman, jadi yang memiliki poin 4 yang mana teman-teman? Tentu yang B yang memiliki poin 4. Kemudian yang memiliki poin 3 adalah yang A teman-teman. Seperti itu ya. Kita next lagi ke soal yang nomor 5. Hai teman-teman, buat teman-teman yang ikut seleksi PPPK Guru kategori khusus untuk tahun 2024, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk cobain paket tryout dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap banget, ada 90 soal SJT untuk kompetensi teknis, ada 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural dan 10 soal wawancara. Di sini waktunya juga sudah saya sesuaikan dengan tes asli teman-teman ya. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan gabung dengan daftar di website kami lilihernawati ppk.id. Oke teman-teman, ketunggu ya. Terima kasih. Anda sudah bekerja 3 tahun pada perusahaan A. Anda belum pernah mendapatkan promosi jabatan hingga saat ini. Anda merasa tidak ada peningkatan karir seperti yang dijanjikan. Saat perjalanan menuju tempat kerja, Anda menemukan selebaran lowongan pekerjaan di perusahaan B. A. Saya akan mengundurkan diri dari perusahaan A. B. Saya berusaha bertahan beberapa tahun ke depan di perusahaan A. C. Saya tetap bekerja pada perusahaan A. Atau yang D. Saya melamar pekerjaan pada perusahaan B. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, jika sudah seperti biasa, soal nomor 5 ini adalah soal nomor terakhir. Saya minta tolong teman-teman bantu saya meramaikan video ini dengan tulis di kolom komentar jawaban teman-teman apa, A, B, C, atau D, dan jangan lupa sertakan juga alasannya supaya menjadi tambahan ilmu untuk teman-teman yang lain. Oke teman-teman, terima kasih.
Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.